segala sesuatunya kaitannya dengan supervisi yang akan kita lakukan besok ya. Iya. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kaitannya dengan wawancara praobservasi dalam memenuhi supervisi yang saya lakukan. Yang pertama, pertanyaannya adalah materi pokok apa yang akan Ibu sampaikan besok? Materi yang akan disampaikan supervisi nanti vektor pada dimensi 2. Yang kedua, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan? Ya, jadi tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai peserta didik nanti bisa menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2 itu sendiri, kemudian bisa menyajikan vektor dan bisa menyelesaikan masalah vektor dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan vektor pada dimensi 2. Kira-kira apa saja persiapan Ibu dalam hal ini kaitannya dengan administrasi yang disiapkan? Ya. Untuk persiapannya, yang pertama kalender pendidikan pastinya, kemudian program tahunan, kemudian program semester, terus silabus, dan RTP. RTP itu nanti ada LKPD juga, dan media sumber lainnya. Ya. Sudah siap Bu ya? Langkah-langkah apa saja yang akan Ibu laksanakan dalam pembelajaran besok? Iya, karena nanti saya pakainya model problem solving PBL, jadi nanti langkah-langkahnya di dalam proses pembelajaran itu yang pertama nanti peserta didik diorientasikan kepada masalah. Setelah itu mereka dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Kemudian nanti ada bimbingan secara individu ataupun kelompok. Setelah itu nanti mereka mengembangkan menunjukkan hasil diskusi dengan kelompok mereka, dan yang terakhir itu nanti menganalisis dan mengevaluasi hasil presentasi yang mereka lakukan. Terus pendekatan yang digunakan apa Bu? Pendekatannya di sini saya pakai pendekatan pembelajaran berdiferensiasi berbasis KSI. Metode yang digunakan Bu? Metodenya nanti ada ceramah sedikit, kemudian ada tanya jawab, ada diskusi kelompok, dan ada penelitian. Kira-kira udah siap ya Bu ya? Iya, saya siap. Oke, lanjut. Apakah Anda akan menggunakan alat bantu dalam pembelajaran tersebut? Iya, ada alat bantu yang saya gunakan, pertama sumber belajar, nanti ada LKPD, lembaga kerja peserta didik, kemudian saya menggunakan aplikasi untuk mengacak kelompok yang presentasi, kemudian nanti untuk ujian akhirnya tugasnya nanti saya menggunakan Classroom, dan untuk presentasinya juga menggunakan Classroom. Terima kasih Bu Siska ya, berkaitan dengan persiapan untuk besok pagi. Saya sampai jumpa untuk bertemu besok pagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, depan siap, gerak. Beri salam. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Teman-temannya untuk memandu baca doa hari ini. Memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama. Selanjutnya boleh dicek dulu di laci-lacinya apakah ada sampah-sampah yang masih tertinggal. Menyanyikan lagu wajib nasional siapa? Saya. Oh ya, silakan Putri. Tadinya adalah melalui pembelajaran model 14 ini
dengan pendapat pasien, dengan saya juga nih feedback, kemudian metode sama diskusi kelompok. Baik orang tugas nanti kalian mampu merupakan dengan tanggung jawab supaya tidak teliti dalam menentukan nilai kesalahan vektor pada kasih badan, dan penyelesaian kesalahannya yang berkaitan dengan nilai kesalahan vektor dengan tepat serta selalu mencuri atau mengendalikan. Yang kitanya belum tahu sama apa nanti ibu selesaikannya, jadi tulis dulu di sini. Oh ini ya? Ya. Oh ya. Sudah? Nah, sudah selesai diskusinya? Baik, sekarang waktunya presentasi. Nah, untuk memilih siapa yang presentasi duluan, biar adil kita acak dulu ya. Bisa kalian lihat di layar. Nah, kelompok siapa yang mau milih? Kelompok siapa yang mau memilih? Kelompok Meisha dulu, mau angka berapa, Mei? Pilih angka berapa, Mei? 5. Angka 5, kita cek angka 5. Cek angka 5. Iya, kelompok Alfa. Mana kelompok Alfa? Iya. Nah, sudah ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan kembali. Jadi vektor tadi kita sudah mencari tentang posisi awal dari lalat itu ya. Nah, berarti kalian bisa tahu tentang vektor posisi, terus perjalanan lalat-lalatnya ya, vektornya seperti apa, perpindahan dari awal sampai akhir seperti apa, terjawab sudah pertanyaan dari René Descartes ya. Nah, kemudian, setelah itu kita akan mengadakan kuis. Nah, kuis ini nanti Ibu kirim di grup WA-mu. Coba ya. Nah, sudah Ibu lihat tadi ternyata ada beberapa yang masih di bawah KKM ya. Nah, nanti Ibu tampilkan lagi. Jadi KKM kita 70, yang di bawah KKM nanti ada remedial. Remedialnya nanti Ibu share di grup WA ya. Apa aja, soalnya tetap setipe dengan yang tadi. Kemudian yang di atas KKM nanti ada pengayaan, yaitu soal-soal yang lebih kompleks seperti itu. Nah, apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Oke, nah refleksi diri, Ibu kirimkan ada link, nanti silakan kalian isi bagaimana pembelajaran hari ini di Google Form ya, Ibu kirimkan di WA group. Nah, materi selanjutnya adalah operasi vektor. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Siska? Alhamdulillah. Setelah supervisi kemarin ya, sehat-sehat selalu harapannya. Terus
pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran kemarin? Ya, jadi setelah menyajikan pembelajaran kemarin, saya lebih tahu kriteria atau kebutuhan murid itu sendiri ketika pembelajaran berlangsung. Jadi karena kita menggunakan Ibu kemarin menggunakan pembelajaran diferensi sudah mengkategorikan kebutuhan user menjadi 3 komponen Bu ya. Jadi mereka lebih fokus gitu ya sesuai dengan tugas mereka dan konten-konten materi yang sesuai dengan mereka gitu ya. Bagaimana Ibu dapat menceritakan hal-hal yang kaitannya dengan kepuasan para siswa dalam pembelajaran tersebut? Karena kemarin saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi ada 3 pengelompokan, mereka yang belajarnya secara audio, ada yang visual, dan yang ketiga kinestik itu. Jadi mereka merasa ketika belajar itu memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi tidak memaksakan yang biasanya bisa mendengar harus melihat. Jadi ketika pembelajaran kemarin ya audio benar-benar optimal ketika mereka mendengarkan ya dikelompokkan dengan teman-temannya yang sama audio. Terus mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu rancang itu sesuai gak dengan rencana ini? Untuk tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai Bu, karena ada beberapa tujuan kemarin murid bisa menentukan nilai besar vektor dimensi 2 kemarin sudah tercapai, kemudian mereka bisa menyajikan vektor dalam dimensi 2 itu sendiri dan mereka bisa menyelesaikan masalah vektor dimensi 2 dan kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada kesulitan nggak dalam melaksanakan pembelajaran? Mungkin kesulitannya masih ada beberapa siswa di beberapa kategori itu yang sedikit belum memahami materi kemarin. Kira-kira bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan? Mungkin untuk beberapa siswa itu nanti diadakan bimbingan dengan mereka, kemudian individual ya. Ya, kemudian saya ini tutor sebaya, ada beberapa temannya yang bisa gitu untuk dijadikan tutor sebaya. Terima kasih Bu ya. Menurut Ibu apa yang Ibu akan lakukan setelah pertemuan ini dan untuk pertemuan berikutnya? Mungkin untuk media pembelajarannya lebih interaktif lagi, kemudian karena ada pembelajaran berdiferensiasi jadi lebih memperhatikan kebutuhan murid itu sendiri seperti apa, dipersiapkan apakah itu media, sumber belajarnya. Nah, untuk kompetensi sosial emosionalnya sudah mencakup terinclude semua ya? Semuanya sudah terinclude di situ. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan dapat dipahami bersama Bu ya. Dan itu juga menjadi pembelajaran